Halo Sobat Krastik, jumpa lagi dalam video Botak alias Bongkar Kotak, aka Unboxing. Kali ini kita kedatangan si mungil ini. Sopwith Camel World War I Fighter, pesawat biplane dengan skala 1:72. Kit ini dirilis oleh Akademi Hobi Model Kits, jadi bisa dibilang ini adalah pelakor plastik Korea yang udah lebih dulu menginvasi Indonesia jauh sebelum drakor. Soalnya pertama kali saya kerasukan plastik itu waktu zaman SD, dan itu udah lama banget. Penyebabnya ya salah satu kit dari Akademi ini. Waktu itu namanya masih Akademi Minicraft kalau nggak salah. Oke, cukup dengan nostalgia nggak pentingnya. Mari kita lihat penampakan box bagian depan. Di sini kita bisa lihat ilustrasi pesawatnya, nama pesawat, Sopwith Camel, World War I Fighter. Terus tulisan kecil ini, reproduksi pesawat yang akurat katanya, gampang dirakit. Di sini ada skala 1:72. Geser dikit. Gak termasuk lem, cat, dan figur. Saya selalu suka ilustrasi model begini. Oke, lanjut bagian bawah. Ada foto kit yang udah selesai dirakit, tapi nggak ada penampakan rigging di sini, kayak ilustrasinya nih. Kabel yang ada di sayap-sayap ini. Saya belum pernah rigging sebelumnya, jadi kemungkinan ini saatnya belajar. Ini momenku. Sisi kiri box, kita bisa lihat nomor kit. Ini adalah kit nomor 12447. Ada skala juga. Sisi atas ada warning dalam berbagai bahasa, barcode, tidak termasuk lem dan cat. Sisi kanan sama kayaknya ini dengan sisi kiri. Oh ya, sama. Oke, itulah penampakan box si mungil ini. Mari kita intip kenikmatan di dalamnya. Kita disambut oleh satu kantong sprue made in Korea. Lakor. Terus ada water slide decal. Ini yang saya suka dari Kit Academy. Dapat water slide decal, nggak peduli harga kit. Cetakan warnanya cukup oke. Disediain marking untuk semua bagian, termasuk bagian roda. Kalau dilihat di sini ada satu warna yang keluar dari jalur, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin dia ingin tampil beda. Bagian belakang ada cara pemasangan decal. Berikutnya kita dapat keterangan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Nggak ada apa-apa di baliknya. Dan yang terakhir, petunjuk perakitan. Di sini kita bisa lihat panduan warna cat dan penempatan marking. Mas-mas Academy yang setia mengingatkan persiapan sebelum merakit. Di baliknya ada petunjuk perakitan. Mulai dari bagian propeller, engine. Ini bagian roda. Terus dilanjut ke bagian fuselage. Ini ada bagian sayap bawah dan ekor. Dan yang terakhir, pemasangan roda dan sayap pada pesawat. Kelihatannya simple, tapi ya nggak tahu juga nih nanti. Selanjutnya, mari kita lakukan operasi pembebasan sprue dari plastiknya. Oke, para sprue akhirnya sudah terbebas dari kantong plastiknya. Ini sprue pertama. Detail bagian fuselage ini cetakannya jelas banget, tapi nggak tahu ini kenapa kamera saya nggak jelas. Nah, bisa kelihatan lebih jelas di sini detail rivet dan panelnya. Ini engine-nya, propeller. Ini bagian kaki untuk roda. Bagian lurus ini juga kayaknya buat roda. Rodanya ada di sini. Ini frame untuk sayap. Ini bagian frame untuk sayap juga kayaknya.
Bagian belakang nggak terlalu banyak detail. Kokpitnya juga seadanya. Ya cukup oke lah cetakannya, walaupun masih ada flash untuk bagian-bagian tipis kayak propeller ini. Sprue berikutnya, gerombolan sayap. Detail panelnya jelas banget. Di sini ada injection pin mark yang harus diisi. Kalau bagian ini pin marknya harus diamplas. Bagian ini juga harus diisi pin marknya. Ya, lumayan menantang juga ini injection pin marknya. Bagian sebaliknya sih lumayan bersih dari pin mark. Ya, itulah kenikmatan yang kita dapatkan dari kit mungil Academy ini. Flash dan injection pin marknya lumayan menantang, tapi wajar mengingat harga kit ini di bawah Rp50.000. Sekian untuk video botak kali ini. Saya mencantumkan link pada deskripsi bila Sobat Krastik tertarik untuk membeli kit ini. Terima kasih sudah mampir. Like bila suka, dislike bila tidak suka, subscribe bila merasa cocok, dan traktir bila berkenan. Salam kerasukan. Plastik. Krastik.